Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan pemirsa di rumah. Senang sekali hari ini Celia Alexandra dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Celia, apa kabar Celia? Kalau saya kabarnya baik-baik saja Nadila, tetapi yang lagi nggak baik-baik saja adalah kasus kriminal yang terjadi di Indonesia saat ini. Kasus mutilasi terjadi di dua lokasi, Tangerang, Banten dan juga Bantul, Yogyakarta. Kita akan hadirkan dialognya. Tentunya kita akan hadirkan dialognya bersama dengan kriminolog. Ya, nanti kita hadirkan dialognya di segmen berikutnya pemirsa, tapi sebelum itu kita hadirkan informasi lainnya dulu untuk Anda. Di mana Konsultan Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Jeddah, Arab Saudi membeberkan kronologi kecelakaan yang membuat 6 WNI meninggal dunia. Berdasar informasi awal, kecelakaan terjadi saat bus nahas tersebut menabrak mobil jeep yang tiba-tiba menyalip. Tabrakan tersebut membuat kendaraan terbanting keluar jalur sebelum berhenti di pinggir jalan yang berpasir dan terbakar habis. Konjen Yusron Ambari memastikan bahwa 3 dari 14 korban selamat masih memerlukan perawatan yang intensif karena dilaporkan mengalami luka bakar hingga patah tulang. Sementara pemirsa 11 orang selamat lainnya sudah dapat melanjutkan ibadah umroh sesuai rencana di Mekah. Kronologi kejadian sementara yang kami terima dari lapangan bahwasanya bus yang ditumpangi jamaah umroh Indonesia itu menabrak jeep yang tiba-tiba menyalip. Lalu bis menabrak jeep itu terguling dan terbakar. 2 kendaraan habis terbakar, baik itu bis maupun jeep terbakar di pinggir jalan. Jadi tidak menutupi jalan, tapi bergeser ke pasir di pinggir jalan tolnya itu. Terkait dengan korban, total WNI jamaah umroh yang menjadi korban dalam kecelakaan, total jamaah di dalam bis tersebut ada 20 orang, termasuk 2 orang petugas dari Mutawif dan dari travel. 6 diantaranya meninggal dunia dan selebihnya luka-luka. Saat ini 3 korban luka masih berada dalam perawatan di rumah sakit di Arab Saudi. Sementara 11 lainnya telah menuju hotel mereka di Mekah untuk melanjutkan program. Kabar selanjutnya pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur kota Manado, Sulawesi Utara sejak Jumat pagi menyebabkan sebagian wilayah di bantaran Sungai Das Tondano terendam banjir. Ratusan rumah warga di 3 kecamatan di bantaran Sungai Das Tondano Sabtu pagi masih terendam banjir. 3 wilayah yang terendam banjir yaitu Kelurahan Ketang Baru, Kelurahan Karame, Kecamatan Singkil, Kelurahan Komo Luar, Kecamatan Wenang, dan Kampung Tubir, Kecamatan Paal 2. Ketinggian air di daerah ini bervariasi mulai dari 50 hingga 70 cm. Di Kelurahan Ketang Baru, beberapa fasilitas pemerintah seperti kantor kelurahan, sekolah, dan rumah ibadah juga terendam banjir. Saat ini intensitas hujan di wilayah kota Manado masih terus terjadi. Warga yang bermukim di daerah bantaran sungai dan rawan longsor dihimbau waspada dan mengungsi ke tempat aman. Ya pemirsa, niat mencari rezeki di kota besar, seorang perempuan asal Banyumas, Jawa Tengah malah dianiaya majikannya di Jakarta Timur. Kasus ini pemirsa dilaporkan ke polisi sementara korban dirawat di RSUD Banyumas. Selamat pagi saudara, ini aku lagi punya berita duka nih. Ada anak di sekitaran aku, di sekitaran rumah aku dianiaya sama majikannya. Masya Allah, ini kerja di Jakarta. Berapa bulan? 2 bulan ya? 2 bulan dianiaya seperti ini. Ya Allah, nanti majikannya ditetek. Sarina, perempuan muda ini pulang kampung dengan kondisi mengenaskan. Tetangga di sini ya tuh. Kasihan banget nih.
Gadis desa Tanggeran, Somagede, Banyumas ini langsung dikerumuni tetangga yang prihatin melihat kondisi fisik Sarinah. Terlihat banyak sekali luka di sekujur tubuh Sarinah. Bahkan daun telinganya hampir putus. Sampai merinding, Masya Allah. Menurut keluarga, Sarinah mengadu nasib ke Jakarta sebagai asisten rumah tangga pada November lalu. Ia mendapatkan pekerjaan di rumah Y, warga Pulau Gadung, Jakarta Timur. Awalnya tidak ada kejadian apapun sampai sepekan setelah Sarinah bekerja, keluarga tiba-tiba tak bisa menghubungi gadis itu. Tolong di-share nanti. Keluarga pun bolak-balik mencoba menghubungi, namun baru pada pekan lalu keluarga berhasil menghubungi majikan Sarinah dan meminta Y memulangkan Sarinah. Katanya yang suaminya seorang dokter loh ya, seorang dokter masa bisa begini. Y kemudian mengajukan syarat jika Sarinah dipulangkan, yaitu keluarga membayar uang pengganti 5 juta rupiah. Ternyata Sarinah sudah dipulangkan dengan hanya dibelikan tiket bus jurusan Purwokerto tanpa dibekali uang sepeser pun. Beruntung setibanya di terminal Purwokerto, Sarinah bertemu dengan ojek yang berbaik hati mengantarkan Sarinah tanpa bayaran. Ojeknya nggak mau bayar, tukang ojeknya juga baik. Mana tukang ojeknya? Tolong ya Allah, aku sampai gemeter banget. Terus begitu pulang melihat kondisinya seperti itu, Mas? Kondisi seperti itu. Apa aja Mas lukanya, Mas? Ya luka kepala sini, bekas jahitan, pukulan, dikosok, setrika, sini air panas, siram air panas, dicekik, terus telinga juga. Telinganya itu hampir patah dua-duanya. Kakinya ada, Mas? Kaki ada. Apa pukulan mungkin ya? Pukulan, iya. Sekarang dirawat di Rumah Sakit Banyumas. Mas, waktu itu Mbak Sari cerita nggak? Dia mendapatkan perlakuan itu sejak kapan itu, Mas? Sejak seminggu setelah kerja. Kenapa katanya itu, Mas? Ya salah sedikit, umumnya ngepel kurang bersih, ditendang, dijambak gitu, ceritanya jadi sehari, dipukul. Melalui pemerintah desa, kasus ini dilaporkan ke polisi, sedangkan Sarinah masih dirawat di RSUD Banyumas. Keluarga menduga ponsel Sarinah dirampas majikannya, sehingga keluarga tak bisa menghubungi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI dan Polri untuk menindak tegas ormas yang melakukan pungli yang marak terjadi mendekati hari Lebaran. Pungli berkedok THR yang terjadi telah membuat sebagian besar pengusaha resah. Maraknya kasus organisasi masyarakat atau ormas yang melakukan pungutan liar alias pungli, terutama meminta tunjangan hari raya THR, membuat resah para pengusaha. Polisi telah menegaskan untuk segera melapor apabila ada pemaksaan ormas dalam minta THR kepada pengusaha. Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI menindak tegas ormas yang melakukan pungli. Sedikit soal pungli di kawasan. Presiden tadi merintahkan untuk akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu. Kasus pemaksaan ormas yang meminta THR terjadi di sejumlah daerah. Di Tangerang, Banten, seorang satpam perusahaan dianiaya anggota ormas yang meminta THR secara paksa. Sementara itu, amplop yang berisi surat permintaan THR dari berbagai ormas pun viral di media sosial. Tim TV One mengabarkan. Adapun pemirsa, Ormas Grip ini berjanji tidak akan memalak lagi. Mereka berkomitmen untuk tidak akan memaksa pengusaha memberi tunjangan hari raya. Ketua Grip Hercules menyampaikan hal tersebut di hadapan anggotanya. Ia bahkan akan memecat anggota Grip yang kedapatan memalak THR. Seperti biasa menjelang Lebaran, masyarakat dibuat resah dengan maraknya anggota ormas yang meminta tunjangan hari raya jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Beberapa di antaranya pemirsa tak segan mengancam dengan intimidasi dan kekerasan. Jadi tolong dijaga ormas ini dengan baik-baik. Dan saya larang keras untuk bikin proposal. Saya larang keras Grip untuk meminta-minta.
Tetapi kalau memang kamu mau minta, teman kamu sendiri, sahabat kamu sendiri pengusaha, kamu datang, brother, aku mau bikin kegiatan ini, aku minta disupport. Tapi saya larang keras untuk bikin proposal. Pemirsa, 2 kasus pembunuhan sadis terungkap dalam pekan ini. Kedua pelaku tersebut ternyata menyimpan jasad korban mereka di dalam rumah. Saksikan pembahasannya saat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, di mana sadis dan keji Muhammad Rafi Ramadan, 24 tahun, warga Bantul, tega membunuh kekasihnya sendiri. Tersangka tega mencekik kekasihnya Enggal Dita Puspita pada tanggal 25 September 2024. Jasad korban disimpan di kamar kos sampai tanggal 20 Desember. Ketika masa kontrak kos sudah habis, tersangka memindahkan kerangka korban ke rumah orang tua tersangka di Donotirto, Kretek, Bantul, Yogyakarta. Keluarga korban yang merasa curiga akhirnya melapor ke pihak kepolisian dan langsung mendatangi rumah Muhammad Rafi Ramadan untuk dimintai keterangan. Saat dimintai keterangan, pemirsa, Rafi mengakui semua perbuatannya yang telah menghabisi pacarnya sendiri. Tersangka saat ini ditahan di Mapolres Bantul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi nggak curiga ya? Nggak curiga. Nggak curiga. Nganu ini itu sayur. Oh. Pemirsa, ada kasus lain juga di mana seorang pria ditangkap polisi setelah ketahuan tega memutilasi sepupunya sendiri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya pemirsa, potongan tubuh korban disimpan di dalam lemari pendingin selama 15 bulan. Dari hasil pemeriksaan diketahui motif tersangka nekat menghabisi sepupunya sendiri tersebut lantaran kesal kerap diperlakukan kasar selama hidup bersama. Pria berinisial MR, 24 tahun ini ditangkap polisi setelah tega membunuh dan memutilasi sepupunya sendiri di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Mirisnya lagi, setelah memotong tubuh korban berinisial JR, pria berusia 50 tahun menjadi 8 bagian, tersangka kemudian menyimpannya dalam freezer selama 15 bulan. Terkuaknya kasus ini berawal, pemirsa, ketika aparat dari Polres Jakarta Utara akan melakukan penangkapan terhadap JR atas kasus penipuan pada Kamis hingga Maret 2025. Sesampainya di rumah JR di Villa Regensi 2, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, polisi hanya menemukan sepupunya yakni MR sedang berada di dalam rumah. Polisi dari Polres Jakarta Utara yang melakukan penggeledahan kemudian mencurigai freezer yang terikat rantai tersimpan rapi di bagian dapur rumah. Setelah freezer dibuka, polisi menemukan 8 potongan tubuh manusia terbungkus kantong plastik yang ternyata merupakan jasad dari JR yang akan ditangkap. Polres Metro Jakarta Utara kemudian berkoordinasi dengan Polresta Tangerang untuk mengamankan tersangka MR yang merupakan pelaku mutilasi dengan sejumlah barang bukti. Kapolresta Tangerang mengungkapkan peristiwa pembunuhan yang disertai mutilasi ini terjadi pada 23 Desember 2023 lalu. Tersangka kini mendekam di tahanan Polresta Tangerang. MR bakal jerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Ya pemirsa, untuk membahas terkait dengan kasus ini, saat ini kami sudah hadirkan ada 2 narasumber kami pemirsa. Kami juga sudah terhubung dengan AKP Inengah Jeffrey Pranawidiana, Kasihubas Polres Bantul, dan juga bersama dengan kami kriminolog Ibu Hanifah. Selamat siang. Selamat siang. Baik, sebelum kita masuk ke Polres, kita akan coba tanyakan ke Bu Hanifah. Ini ada 2 kasus berbeda, Bu. 2 kasus yang terjadi di Bantul dan juga yang terjadi di Tangerang, Banten.
Tapi Anda melihatnya kenapa akhir-akhir ini menggunakan mutilasi sebagai salah satu faktor atau cara untuk membunuh Oke, baik. Kalau kita ngomong secara umum ya, yang pertama itu karena tekanan hidup yang luar biasa sehingga membuat masyarakat itu menjadi sakit, terutama sakit jiwa atau sakit mental. Nah, ketika dia mengalami sakit mental, gangguan mental itu, mereka tidak punya akses untuk berobat. Sehingga kondisi ini membuat mereka mempunyai atau memiliki atau punya dendam pribadi terhadap sesuatu masalah yang tidak terselesaikan. Sehingga secara moral jadi turun gitu ketika dia juga punya sakit jiwa gitu. Nah, ketika mereka punya konflik pribadi, yang mereka lakukan adalah tindakan impulsif untuk melakukan pembunuhan. Sebetulnya bukan hanya pembunuhan, tetapi melakukan kekerasan yang berakhir dengan pembunuhan. Kan kita nggak tahu ya, kadang orang mencekik harapannya cuma menyakiti gitu ya, tapi ternyata nggak taunya terbunuh. Setelah terbunuh, mereka nggak tahu bagaimana cara menghilangkan jejak ini atau mempermudah dalam proses pembuangan. Nah, ini yang membuat mereka melakukan mutilasi. Artinya banyak sekali kejadian-kejadian atau kondisi fisik, kondisi pribadi seseorang itu yang membuat kondisi mental itu membuat seseorang melakukan kejahatan. Melakukan pembunuhan untuk melampiaskan emosi sesaat. Iya, betul. Oke, Bu Hanifah, kita juga akan menanyakan bagaimana kronologi penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan Pak Jeffrey Pranawidiana. Pak Jeffrey, selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Jeffrey, mungkin bisa diceritakan bagaimana akhirnya sehingga pihak kepolisian ini bisa menangkap pelaku, Pak? Memang berawal di tanggal 20 Maret kemarin, di mana awalnya itu ada seseorang yang mengadu kepada anggota Polres Bantul terkait kecurigaan di mana rekannya itu tidak pernah terlihat, tapi motornya itu masih digunakan oleh pacarnya. Nah, pada saat itu kita langsung menyelidiki, langsung mengarah ke pacarnya, dan pacarnya ini langsung mengakui bahwa yang bersangkutan telah membunuh kekasihnya pada tanggal 25 September 2024 lalu. Dan yang bersangkutan juga langsung menunjukkan kerangka manusia yang ada di dalam plastik warna hitam. Di situ kami langsung menggali kembali, langsung memeriksa dan mengamankan yang bersangkutan, dan diketahuilah bahwa ini kasus pembunuhan. Tapi Pak Jeffrey, ini kan terjadi di rumah kos begitu. Apakah tetangga sekitar tidak curiga dengan terjadinya kasus ini? Ada potongan-potongan ataukah bau-bau tidak sedap mungkin? Ya, ini memang kos 4 kamar, namun dikontrak oleh pelaku dan ibunya. Memang pelaku ini orang tuanya sudah pisah. Jadi pelaku tinggal bersama ibunya di kontrakan itu. Dan semua kamarnya memang dikontrak yang bersangkutan. Jadi kurang lebih itu memang ada bau, Mbak, memang ada bau. Memang waktu kejadian itu kan tanggal 25 September itu pelaku memang sudah sendiri, ibunya sudah tidak kontrak di situ, ibunya sudah pergi dari situ karena memang di bulan November kontrakannya habis. Nah, setelah pembunuhan itu tanggal 25, 2 minggu setelah itu memang pelaku baru pergi karena sudah bau, takut ketahuan. Pelaku ini pergi ke kosan temannya yang ada di Condong Catur, Sleman. Nah, di tanggal 7, dikarenakan kontrakan itu sudah habis di bulan November, tanggal 7 Desember, pelaku itu balik lagi ke kontrakan untuk bersih-bersih. Nah, disitulah diketahui bahwa korban ini sudah berbentuk kerangka, yang akhirnya korban ini dibawa sama pelaku menggunakan tas kresek, dibawa ke kos-kosan yang ada di Condong Catur. Nah, karena di situ juga takut ketahuan karena sudah ada bau, akhirnya di tanggal 20 Desember dibawalah oleh pelaku ke losmen yang ada di Kaliurang. Itu oleh pelaku kerangka itu dibersihkan. Yang setelah dibersihkan sama pelaku itu dibawa ke rumah ayahnya yang ada di Kretek. Oke, Bapak, dari kronologi yang Anda ceritakan, apakah pihak keluarga ini tidak turut andil dalam kasus ini? Dan sejauh ini apakah pihak kepolisian juga telah meminta keterangan dari pihak keluarga? Apa penjelasannya? Ya, dari keluarga pelaku. Kalau dari keluarga pelaku tidak mengetahui sama sekali karena memang keluarga pelaku ini kan
sudah berpisah. Untuk ibu sudah tidak mengetahui terjadinya itu, dan untuk ayah juga tidak ada di situ. Ayahnya itu kan memang tinggal sendiri di Kretek, dan di situ juga tidak mengetahui kalau anaknya atau pelaku ini sudah menyimpan kerangka itu di dalam kamarnya. Oke, artinya Pak Jeffrey, ketika pelaku melakukan tindakan keji tersebut kepada korban, ini bukan dilakukan di dalam rumah tersebut, artinya tidak ada ataupun ibunya tidak mengetahui ya, begitu? Iya, ibunya tidak mengetahui. Memang pada saat itu di rumah itu sudah kosong, cuman hanya si pelaku sendiri yang tinggal. Oke Pak, dalam tindak lanjut penyelidikan kasus ini, apakah pihak kepolisian juga telah memeriksa kejiwaan dari pelaku? Apa hasilnya Pak? Ya, kalau itu kami belum melakukan kejiwaan, Pak. Kita masih menggali apakah ada fakta-fakta baru di kasus ini. Jadi untuk sementara kami melakukan tes DNA untuk membuktikan apakah kerangka ini memang benar korban atau pacar dari pelaku. Terkait dengan korban, Pak, apakah juga ada laporan dari pihak keluarga korban bahwa korban ini dikatakan hilang begitu, atau seperti apa? Ada laporan kehilangan? Ya, tidak ada laporan kehilangan, Mbak, karena si pelaku ini memang menjual HP korban, tapi masih menguasai nomor korban. Jadi selama ini keluarga dan teman-temannya itu masih komunikasi. Yang ternyata komunikasinya bukan dengan korban, tapi yang membalas itu adalah pelaku. Oke, dan sejauh ini apa yang kemudian membuat pihak keluarga ini mencurigai? Apa pemicu awalnya, Pak? Kemudian terungkap kasus ini? Ya, yang mencurigai malah lebih ke temannya, teman atau sahabat dari korban, di mana korban ini sudah tidak terlihat, tapi motornya atau barang-barangnya masih digunakan oleh pelaku. Oke. Bagaimana kemudian dengan ibu pelaku, Pak? Karena kan ibu pelaku juga cukup dekat dengan pelaku begitu ya. Apakah tidak mencurigai dengan pelaku yang menggunakan barang-barang dari korban begitu? Iya, sebenarnya ibu pelaku ini jarang di rumah tersebut atau jarang di kontrakan tersebut karena memang dari keterangan masyarakat atau tetangga-tetangga sekitar, memang di kontrakan itu selalu terjadi keributan, entah itu suara banding pintu atau suara seperti orang diskusi cekcok gitu. Jadi tahunya itu ada permasalahan. Oke Pak, kalau dari informasi yang kami dapatkan Pak, cekcok yang dilakukan antara pelaku dan juga korban ini hanya cekcok hal yang sepele, yaitu bakso goreng yang hangus. Apakah keterangan ini juga sama dengan keterangan dari pelaku, Pak? Ya, itu memang keterangan dari pelaku, di mana pengakuan dari pelaku itu pada saat sebelum terjadinya pembunuhan itu si korban ini memang menggoreng bakso, di mana ada di dapur, dan yang di dapur itu juga ada pelaku yang sedang cuci piring. Nah, karena dari korban ini ditinggal menyapu, mungkin pemikirannya harusnya kan yang paling dekat itu nalar ya, bisa membalik biar tidak gosong, tapi ternyata tidak dibalik, yang akhirnya gosong. Nah, si korban ini memukul pelaku sebanyak 5 kali menggunakan gagang sapu, yang disitu membuat pelaku akhirnya ikut emosi dan langsung mencekik korban. Oke, baik. Pak Jeffrey, terima kasih sudah menjelaskan dan memberikan keterangan lengkap terkait dengan kasus yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Sehat selalu, Pak. Dan juga pemirsa, kami akan lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Ibu Hanifah nantinya, kriminolog. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog bersama dengan kriminolog, berikut kami hadirkan terlebih dahulu pernyataan yang disampaikan oleh pihak kepolisian dari Tangerang mengenai kasus mutilasi yang terjadi. Kemudian tersangka ML membeli lemari pendingin daging yang disimpan di bengkel milik korban yang beralamat di Kampung Gelam Timur nomor 7, Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, dan menyimpan potongan tubuh korban di dalam freezer tersebut. Lalu pada sekitar bulan Februari 2024,
Bengkel tersebut disita oleh pihak bank sehingga tersangka memindahkan lemari pendingin yang berisi potongan tubuh korban dengan menggunakan mobil pickup yang disewa oleh tersangka ke rumah lain milik korban yang berada di Jalan Baru, Pasar Kemis, Villa Regensi 2, Blok AA3, nomor 24. Oke pemirsa, kami kembali ajak Anda untuk berdialog bersama dengan kriminolog Bu Hanifah. Kalau kita bisa melihat dari dua kasus yang berbeda ini di Bantul dan juga Tangerang, ada kesamaannya, yakni merupakan orang terdekat. Kenapa kasus mutilasi ini malah terjadi kepada orang terdekat? Apa yang mendasarinya? Walaupun tidak semua, tapi hampir mayoritas itu dilakukan oleh orang dekat. Karena faktor utama dari mutilasi itu adalah sakit hati. Kalau sakit hati berarti kan ada relasi, ada dinamika. Sudah ada hubungan sebelumnya. Ya, ada hubungan sebelumnya. Sehingga ini relasi ini ada yang memuncak, kemarahannya memuncak dan tidak bisa dikendalikan, sehingga sampai dilakukan pemutilasian. Sebetulnya yang unik dari mutilasi ini ada dua hal. Yang pertama membunuh, yang kedua memutilasi. Bisa jadi ketika membunuh atau menghilangkan nyawa itu dia tidak sengaja. Karena dia saking marahnya gitu ya. Kalau di kasus yang Bantul itu kan kelihatan dia lagi berantem. Mungkin dia lagi kesel banget, terus dicekik, harapannya dia untuk melemahkan saja, tapi ternyata terjadi kematian. Lalu setelah terjadi kematian dia kebingungan harus diapakan gitu. Tetapi beda dengan kasus yang satu lagi di Tangerang. Dari awal dia sudah sakit hati, marah dengan perilaku sepupunya tadi itu. Sehingga ada kemungkinan dia melakukan hal ini karena sudah direncanakan sebelumnya. Ada perencanaan ya. Ya, seperti itu. Jadi biasanya dilakukan oleh istilahnya orang dalam sarung, orang paling dekat yang bisa melakukan hal itu. Karena dia tahu sebetulnya pembunuh itu melakukan hal-hal tertentu, hal-hal jahat itu karena ada beberapa hal. Yang pertama, dia tahu kelemahannya. Yang kedua, dia tahu kekuatan dirinya. Yang ketiga, dia tahu bagaimana akhirnya. Yang keempat, dia tahu bagaimana cara mengelabui hukum. Dengan cara tadi itu, membuang, memutilasi, memencar-mencarkan, atau disimpan di dalam rumah. Kenapa mereka menyimpan di dalam rumah? Kenapa nggak seperti sebelumnya, ditaruh di koper atau dibuang di laut gitu ya? Karena sebetulnya mereka ada rasa ketakutan ketika itu berada di rumahnya, itu daerah teritorialnya, di mana orang tidak bisa masuk kecuali ada orang lain yang melaporkan dan mencari ke situ. Yang membuat ini tidak sempurna adalah ketika dia sudah mendiamkan selama beberapa bulan dan tidak melakukan apapun. Udah nggak ada jalan lagi. Oke, Bu Hanifah, artinya dalam kasus mutilasi ini ada faktor emosi, ada juga faktor yang memang sudah direncanakan sebelumnya gitu. Betul. Bu Hanifah, bagaimana sih cara kita mewaspadai orang-orang yang mungkin akan melakukan hal-hal keji seperti itu? Kita ngobrolnya dari yang dating violence tadi ya. Ini kan sebenarnya kan domestic violence kan, dilakukan oleh orang dekat gitu ya. Kalau dalam hubungan sehari-hari sebetulnya kita tahu kok. Jangankan pacar ya, teman aja ketahuan bagaimana cara dia itu mengelola emosinya. Bagaimana cara dia mengeluarkan kata-kata secara verbal. Apakah dia itu orangnya kasar? Apakah dia manipulatif? Apakah ada eskalasi? Ketika dia sudah mengatakan kata-kata yang kasar, apakah dia melakukan dengan tangan? Gitu. Sebetulnya itu ketahuan. Ketika berkonflik, apakah dia fokus sama solusi atau dia marah dipendam? Nah ini sebetulnya sudah ketahuan. Nah ini kan red flag banget kan kalau kata anak zaman sekarang. Nah ini udah nggak bisa ditolerir. Nah yang membuat anak-anak atau remaja atau pasangan ini tidak bisa lepas, biasanya karena sudah ada hubungan intim atau ada ancaman-ancaman tertentu. Kalau kamu meninggalkan aku, kamu sudah berhubungan intim, kamu tidak akan mendapatkan apapun dan kamu akan aku apain gitu, sehingga dia tidak bisa melepaskan diri gitu ya. Artinya dari ancaman itu pun sudah menunjukkan dia red flag gitu loh. Bahwa ini ada sesuatu yang ada di belakang itu seperti apa. Dalam berpacaran pun, dalam berhubungan dia ada kekerasan. Bagaimana pada saat dia sudah menikah, ketika sudah disahkan oleh hukum bahwa dia itu menjadi satu institusi terkecil gitu ya, pasti ada kekerasan yang lain. Bagaimana dengan anaknya begitu? Jadi kesulitan juga kalau misalnya sudah diancam, kemudian dia harus memaksa untuk terus meninggalkan kekasihnya, bisa jadi hal-hal yang tidak diinginkan malah terjadi, Bu Hanifah. Sebetulnya begini, karena edukasi kepada masyarakat itu kurang terkait kejahatan, gitu ya, sehingga remaja atau orang-orang dewasa pun itu kita nggak tahu kejahatan itu seperti apa sih. Bahkan ketika pasangan kita melakukan kejahatan verbal, tapi dia tetap menafkahi, kita sampai bilang begini, kebanyakan dari orang bilang gini, enggak kok dia masih baik kok, buktinya dia masih menafkahi, dia sayang kok, aku aja yang berlebihan.
Nah, padahal ketika dia melakukan kejahatan dalam bentuk apapun, kita bisa mengadukan ke siapa? Berarti ke RT, ke RW. Berarti kan harus orang terdekat gitu. Nah, masalahnya orang-orang yang sudah menjadi korban kekerasan itu, mereka menutup diri. Kenapa menutup diri? Satu, mereka merasa tidak layak menyampaikan ke orang lain. Yang kedua, orang di luar merasa bahwa itu adalah urusan dapur mereka. Sehingga ini harus disampaikan kepada masyarakat bahwa kekerasan itu bukan urusan domestik, tapi urusan sosial. Kalau kontrol sosial kurang, tahu-tahu ada kematian, gitu ya. Nah, masalahnya sekarang, kehidupan zaman sekarang, semua orang itu kepengen tidak diusik. Ya, padahal dengan tidak diusik, dengan kita nggak kenal tetangga, tahu-tahu ada kematian tadi itu, gitu loh. Padahal individualis yang berlebihan. Betul. Jadi harusnya untuk saat ini dikembalikan lagi bagaimana kontrol sosial itu terjadi, gitu ya. Hubungan sosial itu lebih dekat lagi sehingga bisa dihindari kondisi-kondisi seperti itu. Bu Hanifah, kalau kita lihat dari faktor pemicu ya, kalau kasus yang terjadi di Bantul ini pemicunya masalah sepele sekali, Bu Hanifah. Apakah emosi itu benar-benar merupakan faktor yang sangat besar ya, sampai-sampai orang yang kita cintai bisa kita lukai gitu? Iya, jadi hubungan interpersonal dalam asmara, dalam hubungan asmara itu memang membahayakan ya, apalagi kalau salah satunya memiliki perilaku impulsif dan agresif, gitu ya. Kalau tadi Mbak bilang ini kan masalahnya sederhana, kan ini yang sederhana. Sebelumnya kan kita nggak tahu, gitu ya. Jadi nggak mungkin ini ujuk-ujuk, baksonya gosong terus dia marah. Pasti sebelumnya sudah ada konflik dan sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala bahwa dia itu psikopati. Berarti artinya sampai akhirnya memuncak untuk memutilasi seseorang, itu berarti hal-hal yang dendam seperti kemarahan itu sudah berlarut-larut dipendam begitu. Betul sekali. Nah, uniknya lagi, dendamnya ini belum tentu kepada si korban, bisa jadi tekanan hidup dalam bekerja, keuangan, ekonomi, dan lain-lain. Dan pelampiasannya adalah orang terdekat. Kembali lagi, orang dalam sarung itu adalah orang yang paling layak untuk menjadi korban. Paling rentan juga. Nah, yang rentan itu kan anak, perempuan, dan orang dewasa. Yang kejadian di Tangerang tadi, udah usianya 52. Seperti itu. Tapi Bu Hanifah, kita kan mungkin Celia, Nadila, dan juga perempuan-perempuan di luar sana, kita kan biasanya perempuan itu menggunakan emosi ya. Iya, betul. Kalau kita merasakan kekerasan, kadang kita selalu ada, tapi enggak kok, seperti yang Bu Hanifah sampaikan tadi. Gimana sih Bu Hanifah biar kita bisa keluar dari hal-hal kayak gitu? Apalagi kalau kita lihat psikologis orang masing-masing, ada orang yang introvert, yang nggak bisa bercerita kepada orang lain. Ini gimana sih Bu Hanifah biar mereka bisa keluar? Oke, baik. Sebetulnya dengan kita menentukan nilai diri kita, kita itu tahu, kita itu layak nggak diperlakukan seperti itu. Masalahnya masyarakat zaman sekarang merasa dirinya bernilai nggak? Bagaimana pengasuhannya? Apakah orang tuanya membuat si anak ini atau anak perempuan ini bernilai? Mereka justru kehilangan ibu walaupun ibunya ada di rumah. Ayah ada tapi tiada, ibu ada tapi tiada. Yang membuat mereka merasa tidak bernilai. Sehingga kalau ada orang datang yang menawarkan cinta, menawarkan rasa sayang, dia mengikatkan diri 100%. Ketika ada kejahatan atau kekerasan, dia merasa bahwa ini lebih baik daripada aku diabaikan. Tapi ketika kita punya nilai bahwa aku adalah perempuan bernilai, aku tidak layak diperlakukan secara kasar, aku tidak mau ini terjadi lagi, ini harus aku stop sampai saat ini, apapun alasannya. Tetapi kasus seperti mutilasi seperti yang kita lihat saat ini, apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi atau seperti apa? Iya, betul sekali. Faktor lingkungan itu, apakah si pelaku ini pernah menjadi korban kekerasan, atau dia hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, sehingga kekerasan itu, baik verbal maupun fisik, itu menjadi sesuatu yang biasa. Gitu ya. Ketika ini menjadi hal yang biasa, dia nggak bisa ngerem. Misalnya dia di dalam rumah nih dengan orang tuanya, dia selalu dikata-katain, dihina. Jadi kata-kata yang hinaan tadi itu biasa dia keluarkan, gitu. Lalu yang terakhir adalah hukuman yang tidak spesial, gitu. Ya enggak? Ini karena ini juga iya betul sekali. Ya? Ini pembunuhan, tapi pembunuhannya kan beda dengan memutilasi, gitu. Kalau kita masukin ke extraordinary crime, ini boleh dong. Jahatnya luar biasa, gitu loh. Ya enggak? Sadis sekali gitu. Artinya banyak sekali orang-orang yang saat ini mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental yang berakhir dengan
merugikan orang lain. Gitu. Kalau dari dua kasus ini, mereka kan artinya hidup berdampingan dengan jenazah yang telah mereka bunuh tadi. Ini bisa dibilang psikopat nggak sih, Bu? Iya, karena psikopat itu sebetulnya intinya adalah tidak punya empati. Ya kan? Tidak punya rasa bersalah. Dua hal itu. Artinya dengan dua kasus ini, mereka tidak punya rasa bahwa bersalah. Dia tidak tadi sempat Bu Hanifah sampaikan bahwa mereka merasa bahwa menyimpan di dalam rumahnya itu aman. Daerah teritorial dia. Cuman aman sajakah, bukan rasa bersalah? Mungkin ada rasa bersalah karena secara naluri ya. Tapi itu prosentasenya mungkin nggak sama seperti kita yang bermoral gitu. Karena gini Mbak, sebetulnya kita tuh kan punya ya sifat-sifat jahat ya. Walau pada saat bulan puasa kita pengen bergibah, tapi tidak kita lakukan karena apa? Kita punya pengendalian diri. Nah, orang-orang jahat ini tidak punya pengendalian diri. Gitu. Jadi pengendalian diri kurang, ditambah dengan kemarahan yang memuncak, ditambah satu lagi dia tidak punya solusi. Gitu. Ini yang membuat komplikasi dari sebuah kejahatan tadi itu combo jadi kejahatan tadi. Bu Hanifah, bagaimana sih Bu Hanifah caranya agar kasus ini tidak terjadi lagi dan jadi pelajaran untuk masyarakat di luar sana agar tidak melakukan hal ini? Baik. Nomor satu ya, balik lagi kita harus mengedukasi masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya itu harus masuk ke lingkungan paling kecil, yaitu RT RW. Ke pengajian, bahwa kita kita menolak kekerasan dalam bentuk apapun. Satu. Yang kedua, karena kita menolak kekerasan dalam bentuk apapun, artinya kita sebagai tetangga, sebagai teman, kan kita harus aware, ya enggak, ke kekerasan itu sendiri. Bagaimana perubahan sikap teman kita, anak kita, tetangga kita. Yang kedua, kita minta ke pemerintah untuk membuat kebijakan tadi itu. Bagaimana undang-undang, kelanjutannya seperti apa? Apakah pelaku mutilasi ini harus tetap disamakan dengan pembunuh yang biasa, gitu ya? Lalu melihat lagi bagaimana ya itu aja cukup. Harus ada langkah konkret, harus ada kebijakan yang lebih tegas untuk para pemutilasi seperti ini ya, agar kasus ini tidak terulang lagi. Satu lagi yang jangan. Ketika kita mengetahui bahwa kita ada sesuatu yang aneh, sebaiknya kita segera menghubungi rumah sakit atau lembaga-lembaga konselor untuk menyelesaikan masalah kita. Sadar diri. Iya, sadar diri. Bu Hanifah, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, bercerita banyak, membahas banyak terkait dengan kasus mutilasi yang terjadi di dua lokasi berbeda. Terima kasih Bu Hanifah. Dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi lainnya di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya peran koperasi desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Karenanya pemirsa akan dibentuk hingga sebanyak 80.000 koperasi desa berbasis pertanian, nelayan, dan lainnya. Presiden Prabowo menyatakan hal ini dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat kemarin. Satu juga keputusan besar kita adalah kita dalam waktu dekat akan membentuk 75.000 sampai 80.000 koperasi desa. Ada yang berbentuk berbasis pertanian, ada yang berbasis nelayan, dan ada yang berbasis lain. Tapi intinya adalah kita ingin ekonomi desa, ekonomi rakyat bergerak dengan cepat, memobilisasi kekuatan yang kita punya untuk menggerakkan seluruh ekonomi, dan ini akan ada suatu dampak yang sangat besar. Informasi lainnya untuk Anda pemirsa, di mana perwakilan para dokter yang tergabung dalam Forum Dokter Bisnis Indonesia atau Fordobi menggelar pertemuan yang dihadiri mantan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Pada kesempatan itu, Fordobi memberikan buku kepada mantan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin meminta jumlah dokter yang tergabung dalam Fordobi untuk terus bertambah dan dokter yang menulis buku juga terus bertambah. Karena dokter yang sudah ada sekarang sudah sangat baik, sementara saat ini sudah lebih dari 200 orang anggota yang terdaftar dalam Fordobi dan tersebar di seluruh Indonesia. Saya melihat bahwa forum ini luar biasa, saat mengumpulkan dokter-dokter yang memiliki disiplin ilmu dari berbagai macam bidang dan mengumpulkan ide-ide, gagasan-gagasan yang sudah dituangkan dalam, tadi saya dapat berbagai buku, dan kalau perlu tambah lagi jumlah anggotanya.
dan lebih produktif lagi menghasilkan. Sebab itu nanti menjadi semacam ya sumbangsih. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan, pemirsa. Pemirsa, menjelang Lebaran 2025, stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat mulai dipadati pemudik yang hendak pulang ke kampung halamannya. Pemirsa, sejak Sabtu pagi, antrean calon penumpang terlihat di area keberangkatan dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Surabaya. Hingga 21 Maret, sebanyak 618.122 tiket telah terjual atau sekitar 60% dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan. Dan pemirsa, untuk mengakomodasi lonjakan penumpang, PT KAI ini menyediakan 362 perjalanan kereta api tambahan dengan total kapasitas 182.620 tempat duduk, baik dari Gambir maupun Pasar Senen. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 28 dan 29 Maret dengan tingkat okupansi di Stasiun Gambir dan Pasar Senen mencapai hampir 100%. Pemirsa, masih tentang seputar kabar arus mudik, di mana jelang Lebaran dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten sudah dipadati pemudik tujuan Sumatera. Ratusan truk mengular di Jalan Raya Cikuasa atas arah Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Truk-truk logistik ini tertahan karena polisi mulai menerapkan sistem buka tutup jalan lantaran kondisi pelabuhan dipadati pemudik yang akan pulang kampung ke Pulau Sumatera. Selain truk yang membludak, volume kendaraan pribadi juga tampak memenuhi kantung parkir dermaga eksekutif. Kepadatan kendaraan di Pelabuhan Merak diprediksi akan terus meningkat mendekati Lebaran. Saat ini terdapat 28 kapal yang beroperasi di 7 dermaga. Adapun pemirsa, sejumlah pemudik mulai memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hari ini pengelola bandara mendata ada lebih dari 131.000 penumpang terbang dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Sabtu ini. Lebaran masih lebih dari sepekan lagi. Namun area check-in penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta ramai penumpang sejak pagi. Sejumlah penumpang mengaku sengaja mudik atau pulang ke kampung halaman lebih awal. Alasannya karena sudah libur bekerja atau bisa bekerja dari luar kota, work from anywhere. Dan pemirsa, penerbangan dengan penumpang paling banyak di hari Sabtu ini adalah untuk tujuan Surabaya, Medan, Makassar, dan Bali. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi mudik Lebaran di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, kami sudah terhubung dengan reporter TV One, Rusdi Muslim. Rusdi, bagaimana suasana di sana? Apakah sudah dipadati oleh pemudik? Baik, Nadila maupun Celia dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang arus mudik nampaknya sudah terjadi pada hari ini, di mana pada Jumat kemarin jumlah penerbangan mencapai 125.000, kini naik di angka 131.000. Kenaikan pergerakan jumlah penumpang ini sih dengan adanya libur anak sekolah yang sudah mulai terjadi. Samping itu memang ada juga banyak pegawai ASN yang mendapatkan dapat bekerja di mana aja atau work from anywhere. Hal ini membuat pergerakan jumlah penumpang ikut mengalami peningkatan. Dan pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas, di mana memang pada tanggal 15 kemarin penerbangan Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 kini dipindahkan di Terminal 1B. Samping itu pada hari ini penerbangan
penerbangan Garuda khusus untuk charter umroh dipindahkan ke Terminal 2F. Hal ini memang dilakukan pengelola untuk terjadinya rebalancing atau keseimbangan jumlah kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta khususnya. Samping itu juga pengelola bandara terus meningkatkan fasilitas, salah satunya ada mesin X-ray yang disebut dengan ATRS atau Automatic Return System, yang mana mesin ini berbasis sintiket yang dapat memeriksa penumpang yang sebelumnya hanya sekitar 250 orang per jam, kini meningkat menjadi sekitar 450.000 orang per jam. Yang ini akan meningkatkan atau membantu tidak ada antrian di X-ray. Samping itu memang Nadila, pengelola bandara, memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-4 atau tepatnya pada tanggal 28 Maret nanti, yang mana memang sejauh ini tujuan favorit masih didominasi yaitu untuk Bali, Medan, Surabaya, serta Makassar. Demikian Nadila. Baik, terima kasih Rusdi Muslim mengabarkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Kita ke kabar lainnya, pemirsa. Menghadapi arus mudik Lebaran 2025, sejumlah persiapan telah dilakukan di sejumlah daerah yang biasa menjadi titik-titik jalur mudik, termasuk pengamanan selama masa mudik berlangsung. Sebanyak 565 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan libur Lebaran 2025 di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Petugas keamanan terbanyak terdiri dari Polri, dibantu TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Selain kesiapan personel, dalam apel pasukan juga dilakukan pengecekan terhadap kendaraan yang digunakan untuk pengamanan Lebaran. Polresta Sidoarjo akan mendirikan 9 pos, terdiri 1 pos pelayanan dan 8 pos pengamanan. Di setiap pos telah disiapkan berbagai fasilitas, termasuk ambulans, mobil pemadam kebakaran, dan mobil derek untuk mengantisipasi situasi darurat. Artinya dalam kegiatan operasi kami bersinergi dengan Kodim 0816 Sidoarjo, kemudian pemerintah daerah, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan juga anggota TNI Polri untuk kita mengamankan masyarakat yang nanti akan melaksanakan kegiatan mudik, menggunakan kegiatan dalam perjalanan di jalan. Petugas juga telah melakukan pemetaan terhadap lokasi rawan kecelakaan dan meningkatkan patroli di berbagai titik, termasuk tempat-tempat wisata dan pusat perbelanjaan yang diprediksi akan ramai selama libur Lebaran. Sementara itu, Polres Pemalang telah menyiapkan sejumlah pos terpadu, pos pengamanan, dan pos pelayanan untuk menjamin keamanan dan kelancaran arus mudik. Sebanyak 320 personel gabungan disiagakan dalam pengamanan mudik tahun ini. Polres Pemalang juga menyiapkan tim urai untuk mengantisipasi kemacetan di jalur arteri dan sejumlah trouble spot seperti pasar tradisional. Saya himbau kepada seluruh masyarakat untuk dalam rangka mudik untuk selalu hati-hati, taati tata tertib, sehingga di dalam perjalanan warga masyarakat semua aman, nyaman, dan bisa ketemu atau bertemu dengan sanak keluarga, sehingga bisa bersama-sama memperingati atau merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah dengan aman dan nyaman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan Pemalang, Jawa Tengah, Humaydi dan Muhammad Hamzah, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang ketua RW di Bogor, Jawa Barat ini patut untuk diacungi jempol. Karena pemirsa, selama kurang lebih 4 tahun ia menjabat sudah menyulam jalan alternatif yang menghubungkan antara Bogor dan Sukabumi sepanjang 7 km dengan biaya sendiri. Teddy, salah satu ketua RW Desa Purasari, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor, secara sukarela menambal jalan yang kerap berlubang di sepanjang jalur alternatif Bogor ke Sukabumi. Ia membangun jalan yang mengalami kerusakan tanpa henti. Bahkan ia juga mendapat cemoohan dari masyarakat sekitar. Akses jalan yang kerap dilalui pemudik mengalami kerusakan berat sepanjang puluhan kilometer.
Terkadang, pria 70 tahun ini merogoh kocek pribadinya untuk membeli pasir dan semen. Di jalan dari tahun 2000. Waktu pertama masih jalan balasan, belum diaspal pisan sama sekali, udah mulai dicor sama saya waktu itu. Setelah menginjak tahun 2021 sampai sekarang, ya karena memang jalan ini walaupun memang sudah diaspal ya, rusak lagi. Melihat kondisinya jalan ini banyak yang berlubang gitu ya, dari arah Tanjung Sari menuju PTPN tuh selalu banyak yang berlubang. Ya ketika saya perbaiki dengan cara dicor atau ditambal gitu ya, saya beliin pasir dengan beliin semen, saya kerjakan. Karena terutamanya saya mengkhawatirkan kepada si pemakai jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Jadi Bapak RWTNI ini telah membantu masyarakat, karena kan mungkin ini belum ada bantuan dari pemerintah mungkin gitu ya. Oh, ya. Bapak sering lewat sini? Oh sering sekali saya. Oh sering sekali, berarti sering melihat si Bapak ini melakukan? Saya sering udah kenal. Atas dedikasi Pak Teddy yang dilakukan selama puluhan tahun, pengguna jalan merasakan manfaat akses jalan yang menjadi jalur mudik bagi warga yang hendak ke Sukabumi. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai sejumlah artis ibu kota yang menggelar ajang Bazar Fashion Ramadan. Ajang yang diprakarsai oleh Thorik Halilintar ini menjual barang-barang pre-love para artis. Kami akan hadirkan informasinya selengkapnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Pemirsa, sejumlah artis ibu kota menggelar ajang Bazar Fashion Ramadan. Ajang yang diprakarsai oleh Thorik Halilintar ini menjual barang-barang pre-love milik artis yang hasil penjualannya akan didonasikan pemirsa kepada yang membutuhkan. Bazar Fashion Ramadan yang bertajuk Love Second Change ini berlangsung di Cilak, Sudirman, Jakarta pada tanggal 17 hingga 23 Maret mendatang. Ajang yang diprakarsai oleh Thorik Halilintar ini didukung oleh 15 influencer nasional seperti Alia Masaid, Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Mahalini Rizky Febian, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Aziza Salsa, Vidi Aldiano, Haris Firza, Ashanti, Anang Hermansyah, Syahnas, JJ, Wandahara, dan Syifa Haju. Para selebriti yang terlibat akan melelang barang-barang memorable mereka. 100% hasil penjualan akan didonasikan untuk para penyintas bencana di Indonesia. Kegiatannya di sini adalah kita lagi ada di event Love Second Chance. Ini dia eventnya. Jadi Love Second Chance itu kenapa dibikin? Tadinya kita cuman kumpul itu cuman pengen silaturahmi aja, pengennya lebih dari itu gitu. Jadi nggak cuma silaturahmi aja. Ya itu walaupun itu penting banget, tapi kita pengen juga melakukan sesuatu, misalnya melakukan penggalangan dana. Contohnya yang kita lakukan pada hari ini. Jadi barang-barang yang kita pre-love hari ini itu sebagian besarnya kita masukin ke kita berikan kepada teman-teman yang tidak bisa membeli baju lebaran baru di lebaran tahun ini. Selain bisa membeli barang-barang milik selebriti, pengunjung juga membeli brand lokal terbaik di industri fashion serta berbagai kuliner produk UMKM. Pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam donasi produk layak pakai. Pengunjung cukup membawa pakaian, tas, sepatu, atau aksesoris yang masih layak untuk dimasukkan ke drop box yang telah disediakan dan mendapat voucher belanja di bazar sebagai apresiasi. Sejumlah artis ibu kota menggelar ajang Bazar Fashion Ramadan yang hasil penjualannya nih nantinya akan didonasikan pemirsa. Seperti apa kondisi terkini di sana? Sudah ada rekan kami, Shena Dabayana yang akan mengabarkan langsung untuk Anda. Shena, seramai apa sih bazar yang dilakukan oleh para artis ini di sana? Silakan. Ramai banget. Karena apa? Karena biasanya nih di bulan Ramadan apalagi siang-siang kayak gini kan memang bingung ya weekend gini mau kemana. Tapi
bisa terlihat di bazar yang tempat saya mengabarkan ini, yaitu di Sudirman tepatnya, ini banyak sekali masyarakat yang datang ke sini untuk bisa melihat-lihat barang apa saja yang ada di sini. Karena bisa Anda lihat sendiri di layar kaca, ada baju anak kecil, ada baju perempuan, ada baju laki-laki, serta juga ada berbagai perlengkapan seperti tas yang dijual di bazar Love Second Chance ini. Dan pemirsa, saya juga mendengar bahwa di acara ini ada yang unik karena para artis ibu kota ini katanya atau dikabarkan akan melaksanakan lelang yang dimana hasil dari lelang tersebut akan didonasikan kepada orang-orang yang membutuhkan, tepatnya di bencana yang terjadi di Indonesia. Jadi bukan hanya bisa melihat barang-barang yang bagus, tapi juga bisa memiliki niat yang baik tentunya untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Indonesia. Lalu seperti apakah jalannya acara dan bagaimanakah apa aja yang bisa didapetin sih di bazar ini? Kita akan langsung tanyakan kepada pencetus dari bazar ini, yaitu Thorik Halilintar. Halo Bang, sehat? Siena. Terima kasih ya Bang ya kesempatannya untuk TV One. Terima kasih sudah datang ke sini. Nah, ini boleh diceritain nggak ini kegiatannya kayak gimana, acaranya ini apa? Ini acaranya namanya Love Second Chance. Dia bazar Ramadan yang di dalamnya itu merangkum semuanya lah. Ada bazar brand lokal, ada UMKM-nya juga, ada pre-love dari para influencer dan artis, dan ada brand-brand dari artis-artis juga di sini. Jadi kayak semuanya di-pack jadi satu. Ini katanya juga ada yang dilelang ya? Iya. Di stage mini stage kita, di situ ada pelelangan barang di mana hasilnya semuanya 100% disalurkan buat teman-teman yang kena dampak dari bencana kemarin gitu. Jadi baju-baju kita yang sudah tidak terpakai gitu kita jual, kita pasarkan untuk bisa membeli baju-baju baru untuk teman-teman yang kena bencana. Ini barang-barangnya yang ada di belakang ini ya? Ini. Boleh ditunjukin nggak Bang? Ini ada bajunya tuh dari istri saya tuh, ada Alia Mas Said, ada outer juga dari Mahalini, ini ada jaket juga dari saya, ada sepatu dari Siva, ada dari Kak Nagita Slavina juga ada, ya kan? Ini ada dari Mimi Kade, ini juga. Jadi ya barang-barang ini selalu dilelang setiap jam 7 selama seminggu ini gitu, dari tanggal 17 kemarin sampai tanggal 23 gitu. Selain ada pre-love-nya, ada juga ada juga lelangnya gitu. Yang pre-love juga sebagian besar dari penjualan dari pre-love itu semuanya kita salurkan langsung buat teman-teman yang. Ini ada berapa tenan Bang di sini? Di sini totalnya ada berapa ya? Ada 50-an ya, 50-an. Dan ini diselenggarakan dari 60 ya. Ini diselenggarakan dari kapan sampai kapan? Dari tanggal 17 sampai 23 ini terbuka untuk umum, tidak ada biaya masuk, gratis. Bisa langsung dinikmati, langsung belanja buat yang nyari baju lebaran, nyari hampers lebaran, kue, terus mau pakai baju baru lebaran, terus mau buka bersama juga bisa di sini karena berarti besok terakhir ya? Besok terakhir. Ayo teman-teman di rumah, siapapun, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak, semuanya silakan datang, mampir, menghabiskan waktu di sini, menghabiskan uang juga di sini kalau bisa ya. Nanti juga ada teman-teman artis yang datang ke sini ya? Oh iya, hari ini ada Kang Gigi, ada Kak Syahnas, ada Syifa juga tadi katanya mau datang, ada istri saya. Oke. Iya. Nah, mungkin kita bisa sambil ngeliat-liat juga ya. Boleh. Biar semakin terlihat juga barang-barangnya apa, bisa sambil dijelasin, Bang. Ada bazar di sini, bazar baju-baju UMKM yang murah. Terus ada bed series juga di sini, ada brand-brand lokal yang keren-keren banget juga tentunya, ada hampers tuh di sini. Terus ada brand lokal, banyak banget deh. Nah, ini coba kita bisa berhenti di sini dulu ya, karena ini banyak banget yang menarik. Ini coba bisa dijelaskan yang belakang atau yang depan sini, Abang ini paling suka yang mana nih? Aku paling sering belanja di sini nih, Otman.
Hotman, oke, kita ke belakang. Ke sini ya. Oke. Jadi di sini ada puluhan stand yang khusus diselenggarakan untuk 7 hari ya. Besok terakhir nih. Di sini ada Hotman, ada Jardin Wang, ini juga bagus. Oke, ini parfum juga. Jadi banyak banget ya. 12 jam. Oke, jadi ada perfume, ada tas, ada juga clothing ya. Banyak banget. Oke, kita sambil keliling lagi. Dia udah nyeri stok berapa kali, udah ribuan kali yang ngejual. Ini terus ada Bunda Ashanti. Oh, ini brand-brandnya artis juga ya ini ya? Iya, ini pre-love-nya. Iya, pre-love-nya. Ini ada Kawanda juga, ada Kak Gigi, ada Bang Atta. Ini juga ada brand lokal, ya kan? Wah, ini gokil nih, katanya dia sampai ribuan ngejualnya. Nah, ini dari kakaknya ya, Atta Halilintar ini. Kakak saya, baju udah habis katanya, tinggal sepatu-sepatu doang. Tinggal sepatu-sepatu aja. Aurel selalu restock terus, karena baju dia banyak banget kayaknya ya. Ini dari brand juga, Iger, dan kebanggaan Indonesia juga nih. Banyak kan? Ada untuk outdoor, ada untuk perfume, balik lagi, ada juga tas-tas, ada baju perempuan, ada baju laki-laki yang meramaikan nih hari ini. Oke, Bang Thorik, makasih udah diajak jalan-jalan. Semoga acaranya lancar semuanya. Buat yang mau lihat full, langsung aja datang ke sini. Oke, terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Dan pemirsa, seperti itulah keseruan saya berjalan-jalan di Sudirman, tentunya ditemani oleh Bang Thorik Halilintar. Demikian, kembali ke studio. Oke, seru sekali ya Celia, ya Allah. Kayaknya Shena nanti akan bawa pulang banyak. Shena mau titip juga ya Shena buat kita berdua di studio. Terima kasih Shena atas laporannya langsung dari Cilak Sudirman. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Bertahun-tahun, Hotin Cream telah jadi teman harian. Bantu redakan pegal akibat kerjaan dan saat jalan-jalan, serta nyeri otot olahragawan. Balur Hotin, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Gak lengket, tanpa bekas. Hotin Cream. Dari satu rumah Allah ke rumah Allah yang lainnya. Menyampaikan bahwa Islam itu agama yang indah. Bermajelis untuk mendapatkan siraman nasihat dan ilmu. Iman takwa yang dilatih dengan ilmu. Meraih ketakwaan di bulan penuh barokah. Dibentuk karakternya, tabiatnya, jiwanya. Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setiap hari pukul 3 sore live di TV One. Memang Hotin DCL beda dengan yang biasa. Karena rematik, keselio, dan nyeri sendi bukan sakit biasa. Pakai Hotin DCL. Bahan aktif DCL-nya meresap ke pusat sakit. Panasnya pas, redakan nyeri sendi dan keselio. Hotin DCL. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang enak gulai berkuah. Tibalah kita di bulan Ramadan, bulan istimewa penuh barokah. Mari kita maksimalkan ibadah, memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan indahnya Ramadan. Saksikan program Indahnya Ramadan bersama Sarung Safir, sarung pilihan kita, hanya di TV One. Dipersembahkan oleh Belanja Lebaran lebih ramai bareng XL Circle. Bikin circle kamu di aplikasi MyXL dan undang orang terdekat. Tiap tambah anggota, langsung dapat kuota 5 GB. Buka aplikasi MyXL dan bikin circle kamu sekarang. Damai Indonesiaku spesial Ramadan bersama Ustadz Said Kutub dan Ustadz Dery Sulaiman membahas tema meningkatkan kesadaran diri lewat iktikaf. Disiarkan dari Taman Kota Peruri
Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sabtu 22 Maret di TV One. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menapik jika kasus tewasnya 3 anggota Polri yang diduga ditembak oleh oknum TNI disebabkan oleh bagi-bagi uang setoran judi sabung ayam. Menurut Helmi, kasus penembakan yang diduga akibat perselisihan uang setoran itu harus dibuktikan dengan fakta dan alat bukti yang lain, bukan sekedar pengakuan dari sejumlah pihak saja. Kini, tim investigasi dari masing-masing lembaga fokus pada pendalaman kasus penembakan tersebut dengan memeriksa sejumlah saksi. Dan sampai dengan saat ini masih dalam pendalaman. Kalau tidak, ya kita bilang tidak. Berarti mungkin ada pihak-pihak tertentu yang punya motif ya untuk mengalihkan fokusnya tidak ke masalah. Pemirsa, kita menuju ke Bekasi, Jawa Barat, di mana polisi menangkap seorang anggota Ormas di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga meminta THR ke sebuah perusahaan di wilayah Bantar Gebang. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kini pelaku masih dalam pemeriksaan intensif di unit Resmo Polres Metro Bekasi, Jakarta Kota. Maksud kami Polres Metro Bekasi Kota. Usai videonya viral, pelaku langsung melarikan diri. Selain mengamankan pelaku, petugas juga memintai keterangan 3 rekan pelaku. Sebelumnya diketahui pemirsa, video anggota Ormas meminta jatah THR di salah satu perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang viral di media sosial. Usai dilakukan penyelidikan, pelaku kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota menyatakan bahwa S merupakan anggota Ormas GMBI. Pemirsa, kami hadirkan kabar lainnya untuk Anda, di mana warga menyerbu kantor Samsat Depok, Jawa Barat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat. Warga rela antri sejak pagi untuk bisa segera membayar pajak kendaraan mereka. Mayoritas pengunjung datang untuk membayar pajak sepeda motor. Program pemutihan dari Gubernur Jawa Barat tersebut dinilai menarik karena menghapuskan denda atas keterlambatan pembayaran di tahun-tahun sebelumnya. Selama sehari kemarin tercatat ada 1.600 wajib pajak yang telah membayar dengan total nominal mencapai 1,3 miliar rupiah. Pemutihan pajak kendaraan di Jawa Barat akan berlaku hingga 6 Juni mendatang. Kita kembali hadirkan informasi mengenai menjelang mudik lebaran, pemirsa, di mana Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan pada Sabtu pagi dipadati ribuan pemudik yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan di atas kapal. (2.100) penumpang kapal asal Balikpapan, Kalimantan Timur dan Nunukan, Kalimantan Utara tiba dengan menggunakan KM Lambelu milik PT Peldi. Meski Lebaran Idul Fitri masih lebih dari sepekan, namun lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini sudah terlihat padat. Warga mengaku kepadatan sudah terjadi di atas kapal dan ramai dengan para pemudik yang hendak ke kampung halaman mereka di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Lonjakan penumpang di Pelabuhan Parepare terus terlihat dalam beberapa hari terakhir, walau posko mudik lebaran belum dibuka.
Kapal-kapal yang tiba mengalami kenaikan jumlah penumpang di atas 50% dari hari-hari biasanya. Kabar lainnya pemirsa dari Flores, Nusa Tenggara Timur, di mana 2 lansia warga Kecamatan Ilebura alami luka bakar akibat terkena abu panas vulkanik pasca erupsi dahsyat Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat erupsi, keduanya berada di kebun yang berjarak 4 km dari pusat erupsi. 1 korban terpaksa dilarikan ke Puskesmas Lewolaga lantaran mengalami luka bakar pada tangan kanan dan kakinya. Sementara itu pemirsa, 1 korban lainnya terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Larantuka karena mengalami luka bakar yang serius di sekujur tubuhnya. Data pos pengamatan merekam Gunung Lewotobi yang kini berstatus awas kembali mengalami 1 kali letusan disertai gempa hembusan dan gempa vulkanik. Saya yang tahu, jadi dengar bunyi di atas, saya yang dia pikir hujan, tahu-taunya pas dia keluar ketimpa dengan itu lahar panas. Awan panas atau lahar panas? Awan panas. Pemirsa, TNI Angkatan Laut menyita 60.000 ekstasi di perairan Kepulauan Riau dari hasil penyergapan kapal bot pengangkut narkoba tersebut. Tim Fleet Quick Response atau F1QR di bawah Koarmada 1 melakukan pengejaran dan penyergapan di perairan perbatasan Karimun, Kepulauan Riau dengan Malaysia pada 25 Februari lalu. Oke, kita bawa. Kamu bawa ini. Bawa. Untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti narkotika ini, TNI AL bersama Muspida langsung melakukan pemusnahan terhadap 60.000 butir ekstasi pada Jumat 21 Maret 2025. Lempar aja. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dalam mesin insinerator atau mesin pembakar narkoba milik Badan Narkotika Kepulauan Riau. Pertama, bahwa ini ada 60.000 butir ekstasi. Proses penyidikan sekarang sedang dilaksanakan proses pemusnahan secara terbuka dan objektif sehingga media dan masyarakat umum tentunya bisa melihat secara pasti bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen penuh untuk memberantas peredaran narkoba yang masuk ke wilayah Republik Indonesia ini, terutama di Kepulauan Riau. Kini para tersangka dilimpahkan kepada polisi untuk penyidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Assalamualaikum. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Kami hadirkan kabar selanjutnya pemirsa tentang tewasnya 3 polisi di Waikanan, Lampung. Di mana kasus 3 polisi yang tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung masih dalam pemeriksaan. Narasi tahu sama tahu hingga perselisihan uang setoran kini menjadi perbincangan. Penyelidikan kasus tewasnya 3 polisi yang diduga ditembak oleh oknum TNI terus menjadi perbincangan publik. Tim investigasi masing-masing lembaga masih melakukan pendalaman dengan memeriksa sejumlah saksi. Di tengah pengungkapan kasus ini muncul narasi yang mengatakan jika peristiwa itu diduga akibat perselisihan uang setoran. Salah seorang saksi mengungkap jika selama ini menyetor sejumlah uang judi sabung ayam kepada polisi. Koramil hubungan dengan Polsek. Ada uang di wilayah mereka bagi. Ya. Itu keterangan ya, saya tekankan itu keterangan dari saksi. Saksinya siapa? Itu 2 orang itu yang diduga oknum anggota kita itu loh. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menampik pernyataan itu. Menurutnya narasi setoran sengaja dimunculkan pihak tertentu guna menutupi kasus penembakan. Di TKP tidak ada berbunyi soal setoran. Sehingga ini muncul dari mana?
Nah, saya tahu ini dari medsos ya. Saya ulang kembali, mystification news itu bisa dibuat, bisa di-create ya. Saya membuat, saya sebar, kemudian begitu rame saya minta maaf ya, wartawan untuk klarifikasi, kemudian pakai buzzer dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih? Tujuannya untuk mengaburkan fokus semua orang dari kasus pokoknya kepada kasus yang lain. Nah, ini nggak akan terjawab lah. Sementara itu, kriminolog UI Adrianus Meliala justru mempertanyakan kenapa penembakan itu bisa terjadi. Menurutnya, hubungan polisi dan TNI sangat baik dan kerap disebut sebagai brotherhood. Kemungkinan menurut saya di antara pihak-pihak itu sudah saling mengenal sebetulnya. Ya, jadi kalau dalam bahasa lapangan itu sebetulnya sudah tahu sama tahu lah ya. Apalagi meski masih menjadi polemik, Kompolnas memastikan pihaknya ikut mengawal seluruh proses penyelidikan serta pemeriksaan para saksi. Ana menyampaikan jika polisi siap periksa polisi dan TNI yang terlibat jika terbukti melakukan pemerasan. Ada anggota polisi yang salah, ya biar diperiksa berdasarkan informasi tersebut. Kalau ternyata ini kong kali kong, artinya penyuapan, penyokokan, ya dua-duanya salah. Kalau salah satunya yang minta, kalau punya yang minta artinya pemerasan. Itu gampang saja kayak begitu. Publik menunggu hasil penyelidikan dari kedua lembaga dan berharap saksi yang diperiksa bisa memberikan fakta, bukan sekadar pengakuan, agar mengungkap motif serta pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa ini. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Saya Sally Alexandra. Dan saya Nadila Saleh, wakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pemirsa.